Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dan juga kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan di Minggu Judika pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Filipi pasal 3 ayat 4b dan diakhiri di ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apa yang membuat seseorang secara total mau berubah? Mungkin kita beranggapan berkat atau harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini, yang membuat orang berubah secara total adalah nilai, atau juga kita sebut kebajikan dan keutamaan, value dan virtue. Itulah yang membuat orang akan berubah secara total. Ketika seseorang menemukan nilai dan keutamaan dalam hidup, otomatis hidupnya akan berubah. Ketika seseorang menemukan ada yang lebih besar dari dirinya, maka dia akan
berubah. Itulah yang kita lihat dalam diri Rasul Paulus setelah ditangkap oleh Yesus Kristus. Rasul Paulus sebelumnya dibentuk oleh hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi nilai tertinggi dan kebajikan dalam hidupnya. Sehingga semua orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat mesti dienyahkan, mesti dilenyapkan. Jelas bahwa Paulus adalah orang Farisi dan orang Farisi sangat ahli dalam hukum Taurat atau mitzvah. Hukum Taurat yang bukan hanya 10 yang kita ketahui dalam Dekalog Musa, tetapi 613. Itulah yang disebut mitzvah. Dan dia mentaati semua itu. Sebagai orang Farisi tentu dia adalah orang Yahudi suku Benyamin dan melakukan sunat pada hari ke-8 setelah dilahirkan. Ini jugalah tanda perjanjian yang dilakukan Tuhan Allah ketika Ishak berumur 8 hari dan dia harus disunat. Dan Yesus pun disunat pada hari ke-8 setelah ia dilahirkan. Paulus tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Tidak bercacat dalam bahasa Yunani dikatakan amemptos. Tidak bercacat, tidak beraib, tidak ditemukan kesalahan. Artinya Paulus layak membanggakan dirinya bahwa dia tidak berdosa. Bahwa dia tidak sekalipun melanggar hukum Taurat. Karena Paulus tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat, ia kemudian menjadi penganiaya, orang yang mengaku pengikut Kristus yang mempunyai keutamaan yang berbeda dengan Paulus. Jika Paulus mengutamakan hukum Taurat, orang yang mengikut Kristus mengutamakan anugerah. Paulus tadinya seorang penghujat, blasfemos, dan seorang penganiaya, penyiksa, dioktes, dan seorang ganas, meremehkan, berbahaya, orang yang biadab, hubristes, dan bertindak di luar iman, apistia. Itu dia akui dari suratnya ke Timotius, mengakui karakternya itu. Dia mengatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus menyadari betul apa yang telah dilakukannya pada masa lalu. Apa yang telah menghantuinya pada masa lalu. Bukan tanpa alasan Paulus yang dulu adalah Saulus melakukan hal itu. Karena dia merasa membela imannya dari gangguan serta ancaman yang datang dari luar agamanya. Sama seperti dalam Ayub 13 ayat 8. Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Sebenarnya Allah tidak perlu dibela. Dia akan membela dirinya sendiri. Siapakah yang sanggup menentang Allah? Oleh karena itu, seberapa besar pun iman kita, seberapa besar pun kesalehan kita, kita tidak layak membela Allah atau mengatasnamakan Allah untuk sesuatu tindakan kita. Apalagi tindakan itu adalah penganiayaan. Allah tidak pernah menyetujui hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu kita tahu bahwa perjalanan Paulus menuju Damsyik
menjadi awal atau titik balik bagi Paulus ketika dirinya berjumpa dengan Kristus. Apa yang tadinya dirasa menjadi kebenaran dan perjuangan iman runtuh seketika setelah Kristus menangkapnya. Paulus pun berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Lebih lanjut lagi dia mengatakan, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah." Dalam bahasa asli dikatakan skubala. Skubala itu bukan sekedar sampah, tetapi itu merupakan kotoran. Dan semua yang telah diraih oleh Paulus yang membentuk dirinya, membuat dia intelektual, membuat dia sangat cerdas karena gurunya adalah Gamaliel yang melawan Hillel pada waktu itu. Dia mempunyai segalanya. Dia diakui punya otoritas, punya kuasa, punya jabatan sebagai orang Farisi yang ahli dalam hukum Taurat. Tetapi kalau dia mau memperoleh Kristus, maka semuanya itu harus dianggap sebagai sampah, skubala. Di sini ada istilah teologi yang menarik yang sering dikenal dengan kenosis. Mengosongkan diri, menyangkal diri. Dari Paulus kita belajar untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai keutamaan kita, maka kita perlu mengosongkan diri. Mengosongkan diri dalam arti menerima keterbatasan eksistensi manusiawi yang berakhir pada puncak perendahan diri. Artinya tidak ada pride, tidak ada kebanggaan. Ketika Anda sekarang meraih ini dan segala macamnya, tetapi kalau mengikut Kristus, yang dibutuhkan adalah perendahan diri, penyerahan total diri kita kepada Tuhan. Ketika telah terjadi pengakuan bahwa saya adalah debu tanah, atau pengakuan yang mengakui kekuatan Allah, maka di saat seperti itulah kita memperoleh Kristus. Seperti surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Inilah yang menjadi kesaksian Rasul Paulus, bahwa kegagalan orang beriman adalah ketika dia memiliki kepongahannya sendiri, atau kesombongannya, atau kebanggaannya, merasa diri lebih benar, merasa lebih berjasa. Itulah yang menggagalkan orang beriman membuat Kristus itu menjadi keutamaannya. Justru karena kita telah terjebak dalam kesombongan rohani. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar jemaat berbicara kepada pelayan penuh waktu, "Hamido mangalehok kamu mangan"? Pernyataan yang pragmatis tetapi tidak benar sama sekali. Secara praktis itu bisa dibenarkan, tetapi
dalam hal penelusuran lebih lanjut itu sama sekali tidak benar. Oleh karena itu tidak ada tempat kepongahan dalam Kristus. Semua jabatan, semua titel yang kita peroleh hanya untuk melaksanakan tugas, tidak ada yang lain. Apapun jabatan kita, itu hanya untuk melaksanakan tugas, bukan kebanggaan. Apakah Anda masih bangga ketika Anda diberi jabatan tetapi Anda gagal melaksanakannya? Oleh karena itu, tidak ada tempat kepongahan dalam Kristus, apalagi dalam gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Paulus berkata, bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Paulus menyadari bahwa hukum Taurat itu tidak membenarkan dirinya sama sekali. Justru anugerah Tuhan itulah yang membenarkan kita. Oleh karena itu, apapun kita sekarang di gereja ini, baik pendeta, baik bibel prodiakones, guru huria, song leader, pemusik, dan apapun itu, kita hanya melaksanakan tugas. Bukan sebagai bentuk kepongahan kita, bukan sebagai bentuk kebanggaan kita, bukan sebagai bentuk kesombongan rohani kita, bahwa kita lebih dipakai daripada orang lain. Bukan semata-mata itu. Oleh karena itu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini jugalah yang harus kita lakukan dalam beriman. Artinya kita tidak pernah cukup baik. Itulah mengapa kita harus mengejar menjadi serupa dengan Dia, yaitu Kristus Yesus. Oleh karena itu, Paulus sendiri menghindari kepongahan. Dia malah mengatakan bahwa dirinya belumlah sempurna, atau dia mengatakan belum memperoleh seutuhnya. Dia sedang menuju sehingga ia mengejarnya. Rasul Paulus saja mengatakan dia belum seutuhnya menangkap Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Sementara dia sudah tahu hukum Taurat dan bahkan sudah ditangkap oleh Yesus Kristus, sudah mewartakan kabar baik, tetapi dia tidak pernah membanggakan dirinya bahwa dialah orang yang paling beriman. Ketika kita merasa orang yang paling beriman, orang yang paling benar, maka di saat itulah kita telah kehilangan Kristus. Cara Paulus mengejar Kristus itu adalah dengan mengarahkan hatinya, pikirannya kepada Kristus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang mesti kita lakukan menjadikan Kristus keutamaan dan bahkan tujuan iman kita. Yang pertama, melupakan yang telah di belakang. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Merdeka dari apa? Merdeka dari masa lalu kita.
Ketika kita terlena dengan masa lalu, maka kita tidak akan pernah memperoleh Kristus pada masa kini. Oleh karena itu, jikalau kita mengenang masa lalu, sebaiknya yang kita kenang adalah mengarahkan kita pada penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita terlena pada keberhasilan masa lalu, maka masa sekarang ini kita akan banyak menggerutu, banyak menuntut, dan tidak akan membawa kita kemana-mana. Bukankah ini yang sering terjadi bagi orang-orang yang medele? Sehingga ada lagu orang muda mengatakan, karena pacarnya sudah menikah dengan orang lain, maka dia mengatakan, saya tidak akan menikah lagi. Ini adalah orang-orang yang terjebak di masa lalu. Dia tidak mengarahkan pandangannya pada masa kini. Oleh karena itu, orang yang terjebak pada masa lalu akan sulit untuk move on, bergerak. Bahkan akan sangat sulit menyambut hari-hari yang selalu dianugerahkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, mengarahkan pada apa yang di hadapan, kini dan kekinian. Oleh karena itu, jangan terpenjara pada masa lalu. Jangan mengagungkan keberhasilan pada masa lalu. Karena yang akan kita peroleh justru melemahkan kita menghadapi masa kini. Lalu yang ketiga, panggilan surgawi. Kita semuanya ini bukan untuk menjadi baik, tetapi harus sampai kepada Tuhan. Karena jika kita hanya untuk menjadi baik, maka kita tidak pernah cukup menjadi baik. Karena jelas sekali bahwa Tuhanlah yang baik. Pernah mengingat cerita Yesus ketika bertemu dengan orang kaya. Orang kaya ini mengatakan, Tuhan Yesus yang baik. Lalu Tuhan langsung mengatakan, siapa yang engkau katakan baik? Hanya Tuhan Bapa di surgalah yang baik. Artinya, kita bukan untuk menjadi orang baik saja, tetapi kita harus sampai kepada Tuhan. Itulah panggilan surgawi itu. Hanya Tuhan yang baik. Sebab kita menjadi baik karena Kristus dan di dalam Kristus yang membenarkan kita, yang membela kita. Jadi mulai sekarang berhentilah membela Tuhan, berhentilah membela apa yang kamu imani. Karena Tuhanlah yang membela kita. Jangan merasa paling di atas. Ketika Anda merasa bisa membela Tuhan, lalu Tuhan apa yang Anda bela? Kalau Tuhan itu saja membutuhkan pembelaan dari Anda. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika keutamaan kita adalah Kristus, maka tujuan iman kita adalah Kristus. Jika tujuan iman kita adalah Kristus, maka mari mengarahkan diri kepada Kristus. Apa yang telah dilakukan Kristus, apa yang telah dilayankan oleh Kristus, mari kita memperhatikannya. Di masa Prapaskah ini, di Minggu Judika ini, kita diajak menghayati perjalanan Kristus menuju kayu salib. Mari kita selalu mengarahkan diri pada penghayatan itu agar kita beroleh kebajikan. Sebab tanpa kebajikan dalam Kristus, hidup kita akan menjadi kacau. Ketika kita tidak punya tujuan dalam beriman, maka iman kita akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita sedang menuju maturity of faith, kedewasaan iman.
Itulah yang harus selalu kita pelajari, berproses, mau berproses. Jangan pernah merasa Anda sudah menangkap Kristus itu dalam dirimu, tetapi arahkan selalu hatimu dan pekerjaanmu kepada Kristus. Yesus pernah berkata dalam Lukas 9 ayat 62, orang yang sudah mulai membajak lalu menengok ke belakang tidak layak menjadi anggota umat Allah. Oleh karena itu, pengakuan Paulus ini pada ayat 14 dan 13 ini, marilah juga menjadi pengakuan kita. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jikalau Kristus adalah keutamaan kita, jangan gelisah karena kepercayaan orang lain. Kristus adalah tujuan iman kita. Amin.